Artis inisial A diduga terlibat kasus dugaan korupsi Harvey Muiz. Akun Sandra Dewi hilang, netizen heboh. Pemirsa Silet RCTI, di tengah panas kasus dugaan korupsi Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi, jagat media sosial kini tengah dihebohkan dengan kasus mega korupsi sebesar 200 triliun. Dan inilah heboh Crazy Rich Vietnam divonis hukuman mati karena korupsi 200 triliun. Warganet sindir kasus suami Sandra Dewi dan sederet artis yang suaminya pernah terjerat korupsi. Berikut kisah-kisahnya. Heboh Crazy Rich Vietnam divonis mati korupsi 200 triliun rupiah. Warganet sindir kasus suami Sandra Dewi. Viral di sosial media sosok Trong My Lan Crazy Rich asal Vietnam yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di kota Ho Chi Minh, Vietnam, lantaran terbukti melakukan penipuan dan korupsi sebesar 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 200 triliun rupiah. Perempuan 68 tahun yang juga menjabat sebagai Dewan Direksi perusahaan real estate itu divonis bersalah atas pelanggaran peraturan pinjaman bank, penggelapan aset, dan suap yang merupakan kasus korupsi keuangan terbesar yang pernah terjadi bukan hanya di Vietnam, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Seiring dengan vonis mati terhadap sang Crazy Rich asal Vietnam, di Indonesia, netizen pun ikut menyoroti kasus ini serta membandingkannya dengan kasus korupsi timah yang menyeret nama suami artis Sandra Dewi. Ya, netizen berharap para tersangka terduga pelaku mega korupsi yang merugikan negara sebesar 271 triliun itu juga mendapatkan hukuman setimpal, yaitu hukuman mati. Artis inisial A diduga terlibat kasus dugaan korupsi Harvey Muiz. Akun Sandra Dewi hilang, netizen heboh. Korupsi timah sebesar 271 triliun yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim kian bergulir panas. Karena muncul dugaan artis perempuan berinisial A ikut terseret dalam pusaran kasus mega korupsi itu. Publik pun akhirnya mulai menerka-nerka siapa sosok artis berinisial A tersebut yang inisialnya dilansir dari perwakilan Indonesia Audit Watch. Disebutkan pula jika A juga merupakan istri dari keluarga berada yang pernah menjadi MC dalam acara penyerahan jet pribadi Harvey Muiz ke anak sulungnya. Lucunya, munculnya sosok perempuan berinisial A juga membuat akun Instagram Sandra Dewi menghilang. Bahkan, pihak Instagram menyebutkan jika akun @sandradewi88 tidak bisa lagi ditemukan.
Bukan hanya akun sosial media Sandra Dewi yang hilang, pihak keluarga Sandra Dewi juga mulai menghapus beberapa foto flexing mereka di media sosial masing-masing. Kalau sampai hari ini nyaris 5 ya, tetapi kami tidak mau juga terjebak ya, termasuk S, SD, kemudian C, kemarin C, A gitu ya. Ini kan orang-orang yang terkonsolidasi bukanlah menjadi pelaku utama, tetapi sampiran-sampiran gitu ya. Mereka ikut serta, mungkin tidak memahami, tidak mengetahui, tetapi karena proses hukum mengharuskan mereka dipanggil, ya salah satu sudah dipanggil. Semoga yang lainnya yang kita duga itu bisa dipanggil juga. C ini orang yang memang dalam kasus sebelumnya di Kejaksaan Agung juga itu ada namanya terlibat kok, tambang lagi. Nah, yang kedua, yang S ini ya itu ya. Si A ini dia seleb ya, tapi saya tahu lama bukan kenal ya. Tapi menurut hemat saya dia tidak terkonsolidasi yang luar biasa. Tapi sebagai istri, sebagai bagian dari lingkup mungkin tali temali persekongkolan korupsi ini, menikmati karena kita tahu asetnya luar biasa. Kan beda istri sebagai selebriti menikmati selama bertahun-tahun dengan salah satu selebriti yang mungkin digunakan untuk jadi MC atau melakukan sesuatu kegiatan, kan nggak fair juga kalau diperlakukan sama. Kalau akunnya hilang itu berarti yang bersangkutan merasa tidak nyaman. Karena mungkin masyarakat kita kan masih banyak yang anti korupsi ya. Apalagi di korupsi sangat besar, dikatakan 271 triliun ya. Sedangkan yang diburu oleh pemerintah hartanya belum ada 1 triliun. Nah, entah bagaimana nih Jaksa Agung ini. Mana menurut saya itu bisa saja itu Sandra Dewi menghilangkan barang bukti itu atau menghapus semuanya atau menyimpan sehingga masyarakat tidak bisa upload atau tidak bisa lihat. Kalau penyelidikan nggak mungkin sampai dihapus, tapi kalau Sandra Dewi menghapus itu supaya masyarakat tidak tidak mencemooh atau membuli, maka upaya dia untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang-barang hasil yang dikorupsi gitu loh. Oleh karena itu maka Jaksa Agung kita dorong supaya menggunakan Undang-Undang Tipikor pasal 3, pasal 2, pasal 3, pasal 18 dan Undang-Undang TPPU gitulah, supaya harta-hartanya kemana, dari mana supaya ditangkap. Kita melihat akhir-akhir ini ada beberapa postingan ya, ada beberapa postingan di akunnya Sandra Dewi yang dihapus atau dihilangkan. Ini juga memang bisa menjadi salah satu bentuk kecurigaan ya. Artinya kan mungkin di akun-akun tersebut kan mungkin mempertontonkan kemewahan ya, mempertontonkan kekayaan ya, atau mempertontonkan hal-hal yang ingin menunjukkan di level mana, di grade mana dulu kehidupan mereka, kan begitu ya. Nah, setelah kemudian diketahui bahwa patut diduga semua uang yang dinikmati selama ini adalah hasil dari dugaan tindak pidana korupsi atas komoditi timah, ini mungkin bagi Sandra Dewi sendiri mungkin tidak nyaman lagi ya, karena akun-akun tersebut bisa menjadi celah untuk dia dibully ya. Tapi kalau dari sisi lain juga mungkin bisa juga diartikan bahwa itu untuk menutupi jejak kira-kira kemana saja uang-uang itu digunakan ya. Jadi ini mungkin yang perlu didalami lagi oleh pihak penyidik di Kejaksaan Agung agar akhirnya semuanya itu bisa menjadi terang benderang status perkara ini. Tetapi percayalah, ini teknologi sudah luar biasa mumpuni, dikepahami, diketahui oleh netizen. Kita udah ikuti kok jejak-jejak itu. Kita udah simpan, sudah save, dan tidak mudah menghapus itu begitu. Terlebih bisnisnya kita temukan ada itu, emas kan. Lawang apalagi toko branded emas ya kan. Itu kan bisnis yang luar biasa. Karena kan aku nggak mau suzon sama orang lain, nggak mau suzon sama rezeki orang. Pokoknya dalam dunia sosial media ini memang semuanya kan di tangan. Pokoknya kita fokus sama pekerjaan kita,
kita fokus sama rezeki kita, karena kalau enggak kita depresi, say. Lihat rezeki orang, lihat mungkin orang lain bisa punya A, B, dan C. Ini tahun ini nih pengen belajar untuk merasa cukup aja, cukup duitnya, semua cukup aja gitu loh. Cukup bakatnya, cukup semuanya serba cukupin gitu. Gue berempati dengan masalah apa yang orang alami, karena itu buat gue bukan suatu hal yang menyenangkan. Di luar konsep bahwa itu adalah sebuah hasil apa dan apa. Masalah ini masih bergulir dan masih ada hal-hal berikutnya yang bisa terjadi. Gue pribadi nggak mau komentar karena gue ingin menjaga perasaan Sandra dan keluarganya. Dan menurut gue tidak tepat kalau gue berkomentar masalah apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Membenarkan pun tidak mau, ataupun membela pun tidak mau. Jadi gue pikir lebih baik gue tidak berkomentar tentang hal itu dan menjaga perasaan mereka saja. Menepikan hebohnya kasus mega korupsi sebesar 200 triliun di Vietnam yang pelakunya divonis mati, ranah hiburan tanah air juga pernah dihebohkan dengan sederet artis yang suaminya pernah terjerat korupsi. Berikut kisah mereka. Suami Inneke Koesherawati. Fahmi Darmawansah, suami Inneke Koesherawati, dipenjara akibat menyuap 4 pejabat di Badan Keamanan Kelautan. Tujuannya agar perusahaan Fahmi Darmawansah menang tender pengadaan drone dan monitoring satelit. Fahmi Darmawansah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2016 silam. Dan perusahaan Fahmi, PT Merial Esa, dihukum membayar uang pengganti sebesar 126 miliar rupiah terkait kasus suap tersebut. Soal penahanan gimana? Ada yang bisa disampaikan, Bang? Saya Gimana, Bang? kesini datang atas inisiatif saya sendiri. Jadi yang jelas saya bukan buron, saya ada niat baik buat klarifikasi. Tapi insya Allah, Allah akan memberikan ini ujian yang terbaik buat saya. Nanti kita lihat skenario Allah seperti apa. Saya nggak kenal sama yang pejabat itu. Jadi nggak kenal, Bang. Saya nggak tahu. Dia nggak tahu, ini kan urusan operasional seperti itu kan nggak sampai ke dia gitu loh ya, bahwa ada penggunaan uang pasti dia tahu gitu. Untuk apa itu yang mesti dilihat. Suami Edis Adelia. Pada tahun 2014 lalu, artis Edis Adelia dan sang suami Ferry Setiawan juga pernah terjerat kasus tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Ferry pun dipidana penjara 5 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Sementara Edis divonis 3 bulan penjara lantaran menerima dana dari hasil kejahatan sang suami. Lucunya, setelah sempat bercerai pada tahun 2016, Edis dan Ferry justru rujuk kembali pada tahun 2020 lalu dan kini kembali hidup dalam kemewahan. Siap, Bang, kita hari ini, Bang. Ya. Medis nggak ikut, Bang. Doanya ya Mas ya, doanya ya. Dari semua ya. Ya pastinya kecewa, pastinya sedih ya. Saya sedih banget diperlakukan seperti ini. Cuman saya yakin kezoliman itu suatu saat akan terungkap. Jadi pengadilan masyarakat. Orang-orang zolim itu biarkan saat ini ketawa, tapi pada saatnya nanti biarlah Allah yang balas. Kita berusaha tegar, sabar, ikhlas dijalani ujian ini. Doain aja saya kuat ya. Zumi Zola. Pesinetron dan juga mantan tunangan Ayu Dewi, Zumi Zola, terjerat kasus korupsi saat menjabat sebagai Gubernur Jambi periode tahun 2016 sampai 2021 lalu.
Zumi tersandung kasus suap RAPB Provinsi Jambi tahun 2018 dan divonis 6 tahun penjara ditambah denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada bulan April tahun 2018 lalu. Dia diyakini terbukti menerima gratifikasi uang sebesar 37,4 miliar rupiah lebih serta 1 unit mobil mewah. Zumi juga dinyatakan terbukti memberikan suap kepada 53 anggota DPRD Jambi periode 2014 hingga 2019 sebesar 16,34 miliar. Pasca divonis, Zumi juga digugat cerai sang istri Sherin Taria saat ia masih mendekam di penjara. Menyatakan terdakwa Zumi Yola Yildiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ada 2 dakwaan, ada 2 sangkaan, yaitu dugaan penerimaan gratifikasi dan dugaan pemberian suap. Ya, ada sekitar 40-an miliar. Dan ada mobil juga ya, dalam bentuk mobil. Tapi kan pada prinsipnya Zola mengakui perbuatannya. Ya kemarin kan baru masuk kan kaget. Yang namanya orang pada posisi dari seorang gubernur langsung menjadi tahanan kan pasti ada sesuatu yang berubah mendadak kan. Setiap masalah ada solusi ya gitu, dan dia selalu, saya bilang kalau saya ada suatu undang-undang sampaikan, dia juga begitu. Nah, kita carikan solusinya dan selalu anggap begini, apapun masalahnya saya itu ada di pihak dia, jadi jangan jadikan saya sebagai musuh, begitu pun sebaliknya. Nah, begitu. Jadi kalau ada masalah ini jangan bilang gara-gara itu udah bubar ya gitu udah. Saya menikah dengan dia juga lillahi ta'ala, nggak ada saya ngotot mau sama dia, enggak. Itu berjalan dengan karena saya sholat terus kan dulu. Benar-benar ibu saya juga sholat minta yang terbaik untuk menjadi imam saya, Allah kasih dia ya itu. Jadi kita memang Allah itu eksis. Jadi saya nggak ada keraguan sedikit pun ya untuk kok ini gini ya, kok itu gitu ya.